warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Bunda Yuni yang membahas tentang pelajaran fisika. Untuk hari ini kita akan membahas tentang fluida statis. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan? Ya, sebelum kita masuk pada tekanan hidrostatis, kita perlu mengetahui dulu pengertian dari tekanan. Apa itu tekanan? Tekanan adalah gaya yang bekerja pada sebuah benda seluas A, ya, atau tiap luas penampangnya. Atau secara keseluruhan, gaya yang bekerja pada sebuah benda dibagi dengan luas penampangnya. Nah, secara matematis dirumuskan dari pengertian itu bahwa P sama dengan F dibagi A, gaya yang bekerja ya. Gaya itu F. Tiap luas penampangnya adalah A. Kalau saya gambarkan begini, misalkanlah ini ada sebuah misalkanlah permukaan meja gitu ya. Ini permukaan meja, luas penampangnya adalah A. Kemudian kita beri gaya ke bawah. Maka dikatakan ini kita memberikan tekanan pada meja. Ya, kita memberikan tekanan pada permukaan meja. Tekanan yang diberikan sebesar berapa? Yaitu sebesar F dibagi A. Ya, jadi tekanan yang diberikan adalah sebesar F dibagi A. Gaya yang diberikan tiap luas penampang. Ya. Kemudian untuk siapakah P-nya? P itu adalah tekanan, satuannya adalah Newton per meter persegi. F itu gaya, satuannya Newton. Dan A itu luas penampang, satuannya adalah meter persegi. Nah, ketika kita belajar tekanan hidrostatis, itu kita harus tahu dulu apa itu tekanan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu tekanan, maka kita sekarang masuk pada tekanan hidrostatis ya. Jadi, tekanan adalah gaya yang diberikan tiap luas penampang ya. Nah, dalam pembahasan fluida, konsep tekanan itu sangatlah penting. Ketika fluida dalam keadaan diam, fluida itu akan memberikan gaya yang tegak lurus ke seluruh permukaan kontaknya. Misalnya kalau kita tinjau ini, ya, kita tinjau misalnya air yang berada di dalam gelas. Tingginya itu adalah H. Nah, air tersebut akan memberikan gaya yang tegak lurus terhadap satuan luas wadah yang ditempatinya. Ya, saya ulang, air masuk ke dalam atau dimasukkan ke dalam wadah. Ya. Air tersebut akan memberikan gaya yang tegak lurus terhadap satuan luas wadah yang ditempatinya. Nah, gaya persatuan luas yang diterima oleh benda yang tercelup dalam fluida akan menimbulkan tekanan hidrostatis. Sebagai contoh ini gambarnya. Ya. Nah, ini adalah gambarnya. Tekanan hidrostatik itu merupakan tekanan yang disebabkan oleh berat zat cair dalam keadaan tertentu. Ya, tekanan hidrostatik itu merupakan tekanan yang disebabkan oleh berat zat cair dalam kedalaman tertentu. Ya, kalau ini gambar di sebelahnya ini saya contohkan suatu wadah, misalkanlah bejana atau gelas diisi air, kemudian setinggi H ya, setinggi H. Kemudian kita celupkan benda ini kita celupkan. Nah, ini ya, benda kita celupkan ke sini. Benda dicelupkan ke dalam zat cair. Ya, maka gaya persatuan luas yang diterima oleh benda yang tercelup dalam fluida akan menimbulkan tekanan hidrostatik. Ya, gaya persatuan luas yang diterima benda yang tercelup ke dalam fluida akan menimbulkan tekanan hidrostatis. Nah, tadi tekanan hidrostatis itu merupakan tekanan yang disebabkan oleh berat zat cair dalam suatu keadaan tertentu. Nah, tiap titik di dalam fluida tidak memiliki tekanan yang sama besar, ya.
tetapi berbeda. Nah, tiap titik di dalam fluida tidak memiliki tekanan yang sama besar. Ya, di setiap titik tidak memiliki tekanan yang sama besar. Tetapi berbeda berbeda sesuai dengan ketinggiannya. Berbeda sesuai dengan ketinggian titik tersebut sebagai titik acuannya. Ya, sebagai titik acuannya. Sebagai contoh ini, gambar ini, ya. Sebuah benda tercelup ke dalam zat cair, maka terlihat bahwa benda tersebut mengalami yang namanya tekanan hidrostatis, ya. Akan mengalami tekanan hidrostatis. Ini tingginya adalah H, ini luas penampangnya, ini ada gaya ke atas sebesar F2, kan dari atas ke bawah itu bendanya adalah F1 sama dengan PO kali A, kemudian ini ada tekanan ke atas juga sebesar F2 sama dengan P kali A. Nah, benda ini juga memiliki beratnya adalah sebesar V sama dengan M kali G, ya. Nah, benda yang tercelup pada zat cair itu akan mengalami tekanan hidrostatis. Maka dari gambar tersebut, dari gambar tadi dapat kita buat perumusan F2-nya tadi arahnya ke atas, F1-nya ke bawah. Ya, maka kalau kita akan mencari V benda atau beratnya benda itu dengan cara F2 min F1. F2 tadi adalah P kali A. Sedangkan F1 adalah PO kali A, ya. Nah, seperti yang gambar tadi, Bu Yuni ulangi seperti gambar tadi bahwa F diberikan kepada bidang seluas A, maka besarnya tekanannya adalah P sama dengan F dibagi A. Maka kalau P sama dengan F dibagi A, maka mencari F-nya, nah ini saya yang salah ya. Maka untuk mencari F-nya itu, kalau ini berarti P-nya, ini adalah P-nya, maka kalau mencari F sama dengan P kali A, ya, P kali A. Nah, kemudian F2 itu P kali A, sedangkan F1 adalah PO kali A, PO kali A. Dari perumusan tadi kita masukkan F2 itu P kali A, ya. F1 itu adalah PO kali A. Karena tadi bahwa P sama dengan F per A, maka kalau mencari F itu sama dengan P kali A. Nah, maka di sini P sama dengan F sama dengan P kali A. Kalau F2 adalah P kali A, F1 PO kali A. Berat benda itu adalah M kali G, M-nya M benda kali gravitasi, ya. Nah, kemudian kita mengenal istilah massa jenis. Massa jenis itu sama dengan massa dibagi volume. Maka kalau kita mau mencari massa sama dengan massa jenis dikalikan volume. V-nya ini adalah volume, V tegak. Kemudian kalau mau mencari volume, itu kalau di matematika ya dirumuskan, volume itu zat cair yang menempati suatu wadah itu volumenya bisa dihitung dengan cara luas alas kali tinggi. Contohnya yang tadi, ya. Nah, kita mengisi air di dalam bejana ini. Maka untuk mencari berapakah volumenya, maka kita harus tahu nih luas alasnya berapa, tingginya berapa. Ini luas alasnya. Alasnya ini seperti ini karena misalkanlah gelas, maka luas alasnya ini kalikan H. Volume sama dengan luas alas kalikan tinggi. Ya, ini dasar ya. Nah, kemudian kalau massa itu sama dengan Rho kali V, karena tadi Rho sama dengan M per V, maka jika massa benda ini kita ganti rumusnya dengan Rho kali V, maka ini menjadi Rho kali V kali G. Maka kalau mau mencari tekanannya, tekanan hidrostatis sama dengan Rho V kali G, ini pindah ke sana. Ya, ini pindah ke sana berarti menjadi positif, berarti menjadi plus PO kali A dibagi A.
Ya, Rho kali V kali G ditambah PO kali A dibagi A. Nah, kita tahu tadi bahwa V itu adalah A kali H, luas alas kali tinggi. Bagaimanakah kalau ini kita masukkan ke sana? Maka Rho V-nya kita ganti A kali H dikalikan G, ini G-nya tetap, ditambah PO kali A dibagi A. Maka ini penjumlahan. Ingat ini penjumlahan, ini menjadi satu kesatuan, ini satu kesatuan. Dibagi A. Masing-masing di sini mempunyai A, maka ini boleh dibagi. A luas penampang dibagi dengan ini, Bukan salah satu karena di sini positif, kecuali kalau ini perkalian. Kalau ini perkalian, maka A yang dicoret hanya satu, yang satunya masih ada. Tapi karena ini adalah penjumlahan, kalau mau dibagi, maka masing-masing kelompok ini harus memiliki pembagi yang sama. Contoh kalau mau dibagi A, maka satu kelompok ini harus memiliki variabel A. Kelompok ini harus mempunyai variabel A. Nah, ini punya, dua-duanya punya, maka bisa dibagi. Bukan berarti hilang salah satu ya, tapi dua-duanya ini hilang. Maka setelah kita bagi dengan A, maka menjadi P sama dengan sisanya adalah Rho HG atau Rho GH ditambah PO. Boleh juga dituliskan PO ditambah Rho GH. Dengan keterangannya, P sama dengan tekanan hidrostatik total, satuannya adalah Newton per meter persegi, A adalah luas penampang meter persegi, PO adalah tekanan atmosfer, satuannya Newton per meter persegi, H adalah kedalaman benda dalam fluida, satuannya adalah meter. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah membuat suatu persamaan tentang tekanan hidrostatik, maka boleh juga tekanan hidrostatik yang dialami oleh benda pada kedalaman di bawah permukaan itu rumusnya pH sama dengan, boleh P juga sama saja, P saja boleh, tapi kalau di sini adalah tekanan pada kedalaman H tertentu, maksudnya begitu ya. Rho GH ya, tekanan hidrostatik dirumuskan Rho GH. Rho tadi adalah massa jenis, G gravitasi, dan H adalah tinggi. Ya, ini adalah untuk keterangannya. pH tekanan hidrostatik Newton per meter persegi, Rho massa jenis benda dalam fluida, satuannya adalah kilogram per meter kubik, kemudian G gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, H adalah kedalaman benda, satuannya adalah meter. Nah, kemudian kita belajar tentang contoh soal ya. Contoh yang pertama, seekor ikan berada di dasar kolam. Ya, berada di dasar kolam air tawar. Kemudian sedalam 5 meter, hitung tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut. Ya, seekor ikan berada di dasar kolam air tawar dengan kedalaman 5 meter. Hanya 5 meter. Hitunglah tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air tawar adalah 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, ini saya gambarkan. Ini nggak bisa gambar ikan ya. Ini ikannya. Suatu wadah tadi ya, kolam air, ada ikannya. Ini airnya, ini ya, men ini air ya. Ada ikannya sedalam H. Diketahui kedalamannya 5 meter, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, kemudian massa jenis air adalah 10 pangkat 3 kg per meter kubik. 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah berapakah tekanannya pada kedalaman tersebut. Berapakah tekanannya pada kedalaman 5 meter. Maka yang ditanyakan pH tadi, pH sama dengan Rho GH. Rho-nya berapa? Rho-nya 10 pangkat 3, G-nya 10, H-nya adalah 5. Maka kalau dikalikan 5 kali 10 pangkat 4. Ini 10 pangkat 3 kali 10 kan 10 pangkat 4 ya, Newton per meter persegi. Ya, ini contoh mudah untuk pembahasan tentang
hidrostatis. Kemudian contoh yang kedua, sebuah bejana dengan tinggi 5 cm diisi air. Bejana setinggi 5 cm diisi air hingga penuh jika massa jenis air adalah 10⁻³ kg per meter kubik dan tekanan udara luar, tekanan atmosfer di luar itu 20 kali 10⁻²⁴ PA dibaca Pascal. Hitunglah tekanan hidrostatis total yang dialami dasar bejana jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat ya. Ini diketahuinya rho air, massa jenis air 10⁻³ kg per meter kubik, gravitasi 10. PO-nya atau tekanan udara luar tadi adalah 20 10⁻² Pascal. Tingginya 5 cm, 5 cm diubah menjadi meter adalah 5 kali 10⁻⁻², satuannya adalah meter. Yang ditanyakan adalah P-nya. Maka P sama dengan rumusnya ya, karena ini ada hubungannya dengan keadaan luar ya, tekanan udara luar, maka dirumuskan PO plus rho GH. Tadi PO plus rho GH, PO-nya 20 kali 10⁻² ditambah rho-nya adalah 10⁻³ gravitasinya 10, hanya adalah 5 kali 10⁻². Dimasukkan angka-angka yang diketahui ini, ya ini satu kesatuan karena ini penjumlahan, ini satu kesatuan, maka ini dikurung oleh Bu Yuni, ini dikurung supaya enggak rancu nanti kalian ya. Ini saya kurung. Jadi ini satu kesatuan, 20 kali 10⁻² ditambah 5 kali 10⁻²⁴ kali 10⁻⁴. Ini 10⁻³ kali 10⁻⁴ kan 10⁻⁴. Hutang 2 nyaur 4, maka masih punya 2. Maka di sini kalau mau menjumlahkan 20 kali 10⁻² ditambah 5 kali 10⁻². Ini sudah saya kurung. Karena ini satu kesatuan, ya, satu kesatuan, maka yang kita lihat ini adalah bilangan berpangkatnya yang mengikuti ini. Nah, bilangan berpangkatnya ini sudah sama. 10⁻², ini 10⁻². Ini bagaikan 20x ditambah 5x berapa? 25x. Nah, x-nya itu adalah 10⁻². Jadi ini adalah 20 kali 10⁻² ya. Jadi ini bisa langsung dijumlahkan karena 10⁻²-nya sudah sama. 25 kali 10⁻². Karena di sini kita sudah pernah belajar tentang notasi ilmiah, maka penulisan 25 10⁻² itu bisa kita ringkas menjadi 2,5 kali 10⁻³ karena notasi ilmiah itu A kali 10⁻n. A lebih dari 1 kurang dari 10. Nah ini kalau A-nya kan 25 ya, A-nya kan 25 kali 10⁻n, kalau n sih bebas. Lah ini A-nya 25 kan lebih dari 10, padahal harus kurang. Maka di sini menjadi 2,5 kali 10 pangkat menjadi ditambah ini pangkat 3 Newton per meter persegi ya. Kemudian yang tentang pembahasan yang kedua yaitu tekanan udara. Tekanan udara disebut juga tekanan atmosfer. Ya, tekanan udara disebut juga tekanan atmosfer. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan itu disebut dengan barometer. Ya, disebut juga dengan barometer. Tekanan udara di permukaan air laut rata-rata sebesar 1 atm. Atm itu singkatan dari atmosfer ya, atau sebesar 76 cm Hg. Makin rendah suatu tempat, makin besar tekanan udaranya. Ya. Makin rendah suatu tempat, makin besar tekanan udaranya. Sebaliknya, semakin tinggi suatu tempat, makin rendah tekanan udaranya. Sebaliknya, semakin tinggi suatu tempat, makin rendah tekanan udaranya. Ya, penyebabnya semakin tinggi suatu tempat, maka makin sedikit beban udara dari bagian atas yang ditanggung oleh udara di bawahnya.
Udara yang berada di bawah tidak memberikan sumbangan pada tekanan udara di tempat itu. Ya, tidak memberikan sumbangan tekanan udara di tempat itu. Tekanan udara di suatu tempat hanya ditentukan oleh udara di bagian atas tempat tersebut. Itu ya. Alat untuk mengukur tinggi suatu tempat yang berbasis tekanan udara itu disebut dengan altimeter. Ya, itu disebut dengan altimeter. Nah, perhitungan yang teliti menunjukkan bahwa jika ketinggian suatu tempat itu bertambah 100 meter, maka tekanan udara itu akan berkurang 1 cm Hg. Sifat ini dapat digunakan untuk menentukan ketinggian suatu tempat. Ya, ketika kita akan menentukan ketinggian suatu tempat bisa menggunakan rumus ini ya. Nah, jika tekanan udara diketahui, maka tinggi tempat tersebut dapat ditentukan. Dengan catatannya adalah tekanan udara tekanan udara diketahui, maka tinggi tempat tersebut dapat ditentukan, ya, dapat kita cari juga. Dengan perumusan bagaimana? Ya, rumusnya adalah P sama dengan PO min H dibagi 100. P tadi adalah tekanan, kalau PO adalah tekanan udara di permukaan laut, yaitu sebesar 1 atm. 1 atm atau 1 atmosfer itu 10 pangkat 5 Pascal. Nanti kita menggunakan yang 10 pangkat 5 Pascal ya, bukan yang 1 atm untuk menentukan rumus ini karena satuannya nanti enggak sama. Tekanan P itu tekanan udara pada ketinggian H meter. Newton per meter persegi atau kuadrat satuannya. Nah, Newton per meter persegi itu juga Pascal. H itu adalah ketinggian. Nah, itu adalah untuk mengukur tekanan udara menggunakan rumus P sama dengan PO min H dibagi 100. Contoh soal sekarang. Contoh soal, pada ketinggian 4000 meter di atas permukaan laut pada ketinggian 4000 di atas permukaan laut, udara itu terasa sangat dingin. Ya, udara itu sangat dingin. Jika tekanan udara di permukaan laut itu 1 atm, nah, tentukan tekanan udara pada ketinggian tersebut. Ya, oke, dari soal itu diketahui bahwa H sama dengan 4000 meter. PO sama dengan 1 atm. Tadi 1 atm itu sebesar 10 pangkat 5 Pascal. Yang ditanyakan adalah P, tekanan udaranya berapa. Maka P sama dengan PO min H dibagi 100. PO-nya tadi adalah 10 pangkat 5 dikurangi H, hanya adalah 4000 dibagi 100. 10 pangkat 5, 4000 dibagi 100 itu 40. Maka kalau ini kamu langsung mengurangkan kan kesulitan, ya. Dan tidak boleh ini tidak boleh 100 10 pangkat 3 dikurangi 40. Ini salah, bukan. Tapi ini dijabarkan dulu karena 40 kan sendirian, tidak berpangkat. Maka ini 10 pangkat 5 itu kan kalau dibuat angka secara keseluruhan itu ini nolnya 5, berarti 100.000 dikurangi 40. 100.000 dikurangi 40 itu 99.960 Pascal. Jadi tekanan udara pada ketinggian 4000 meter itu sebesar 99 kali 99.960 PA. 99.960 PA. Ini adalah contoh untuk mencari tekanan udara pada ketinggian tertentu ya. Dari sini semoga kalian paham. Nah, kemudian untuk sebagai tugasnya nanti akan Bu Yuni tuliskan ya. Oke, selamat belajar.